Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nur Hidayat selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Dan marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Saya Radita Rodatul Jannah dari Perbankan Syariah 5 dan perwakilan dari kelompok 13 dan rekan saya Sidki Hamka Maulana dan juga Bagus Satrio. Kami di sini akan membahas materi tentang KOD. Saya sendiri akan membahas pengertian KOD, landasan hukum KOD dan juga macam-macam KOD. Yang pertama, pengertian KOD. KOD adalah akad pinjaman yang dilakukan oleh dua orang atau dua pihak, di mana pihak pertama disebut dengan mukrid dan pihak kedua disebut muqarrid. Jika pihak pertama memberikan pinjaman kepada pihak kedua dengan ketentuan pihak kedua harus mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan apa yang dipinjamkan oleh pihak pertama. Itu yang disebut dengan KOD. Yang kedua, landasan hukum KOD. Landasan hukum KOD ada dua, yaitu dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Di mana di dalam Al-Quran terdapat di dalam surat Al-Hadid ayat ke-11. Siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut kepadanya dan ia akan mendapatkan pahala yang besar. Sedangkan di dalam hadis, yaitu dari hadis Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi bersabda, tidak ada seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lain dua kali, kecuali seperti itu disebut dengan sedekah. Yang ketiga yaitu macam-macam KOD. Macam-macam KOD ada tiga objek. Yang pertama dilihat dari subjeknya, yang kedua dilihat dari lemah kuatnya bukti, dan yang terakhir atau yang ketiga dilihat dari segi waktu pembayaran hutang tersebut. Yang pertama dilihat dari subjeknya. Ada dua macam, yaitu pinjaman atau hutang kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hutang kepada sesama manusia. Di mana hutang kepada Allah yaitu contohnya infak kepada anak yatim. Dan kalau pinjaman kepada manusia itu seperti kita meminjam kepada saudara kita yang lain. Yang kedua, macam KOD yang kedua yaitu dilihat dari segi kuat lemahnya bukti. Jika kita memberikan bukti dengan adanya sertifikat kepada yang meminjamkan, berarti bukti itu kuat. Akan tetapi jika bukti itu tidak ada sertifikat atau sebagainya dan hanya ungkapan, maka itu disebut dengan bukti yang lemah. Dan yang terakhir yaitu dilihat dari segi pelunasan hutangnya. Jika sudah di sini ada dua macam, yaitu yang pertama waktunya sudah pas, dan yang kedua yaitu waktunya masih tidak jatuh tempo. Dan jika yang pertama waktunya sudah jatuh tempo, maka kita harus wajib membayar pada saat itu. Dan jika masih belum jatuh tempo, kita tidak wajib membayar pada saat itu. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidki Hamka Maulana. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai KOD. Jadi, di sini saya akan membawakan 3 pembahasan mengenai KOD. Yang pertama, unsur-unsur KOD. Yang kedua, rukun dan syarat KOD. Dan yang ketiga, hikmah dan ketentuan KOD. Jadi, pembahasan yang pertama yaitu mengenai unsur-unsur KOD. Unsur KOD yang pertama yaitu pertalian, ijab, dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak oleh pihak yang lain. Jadi, ijab dan qabul harus ada di dalam akad KOD. Unsur yang kedua yaitu dibenarkan oleh syarat. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah, entah itu pelaksanaan, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan. Jika bertentangan, maka akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Unsur yang ketiga, mempunyai akibat hukum. Adanya akad akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rukun dan syarat qard. Jadi, yang pertama yaitu rukun qard. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad qard ini, dan apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad qard ini akan batal atau tidak sah. Rukun yang pertama yaitu pihak peminjam. Pihak peminjam adalah orang yang meminjam dana atau utang kepada pihak pemberi pinjaman. Rukun yang kedua, pihak pemberi pinjaman. Pihak pemberi pinjaman yaitu orang atau badan yang memberikan pinjaman atau dana kepada pihak peminjam. Yang ketiga, dana atau barang yang dipinjamkan. Maksud dana atau barang yang dipinjamkan di sini yaitu sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan kepada peminjam. Yang keempat, yaitu ijab qabul. Karena utang piutang sesungguhnya merupakan transaksi atau akad, maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul dengan jelas. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat qard. Dikutip dari buku karya Imam Mustafa Wahba Az-Zuhaili, di dalamnya menjelaskan bahwa secara garis besar ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalam akad qard. Syarat yang pertama, akad yang dilakukan dengan sigot ijab qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya. Syarat yang kedua, kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum atau berakal, balik, dan tanpa paksaan. Syarat ketiga, menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada di pasaran atau ada padanan nilainya. Sementara menurut jumhur ulama, harta apa saja yang dijadikan tanggungan. Syarat yang keempat, ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas barang yang dipinjamkan harus jelas agar mudah saat dikembalikan. Ya baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hikmah dan ketentuan qard. Yang pertama, hikmah disyariatkan qard. Hikmah yang pertama, melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hikmah yang kedua, menguatkan ikatan ukhuwah persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang tengah dilanda kesulitan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai ketentuan qard. Berikut ini adalah ketentuan qard secara umum menurut Fatwa DSN nomor 19. Ketentuan yang pertama, qard adalah sebuah pinjaman yang diberikan kepada nasabah fatwa yang memerlukan. Ketentuan yang kedua, nasabah qard harus wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Ketentuan ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Ketentuan keempat, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah. Ketentuan kelima, nasabah qard dapat memberikan tambahan atau sumbangan senang kepada lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau mengembalikan seluruh kewajiban pada saat yang telah ditentukan atau disepakati, dan lembaga keuangan syariah ini telah memastikan ketidakmampuannya, maka lembaga keuangan syariah dapat 1. Memperpanjang waktu pengembalian, atau 2. Menghapus sebagian atau seluruh kewajiban. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Satrio. Saya di sini akan meneruskan penjelasan tentang qard yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sidki dan Radita. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu manfaat qard, yang kedua sumber dana qard, dan yang ketiga contoh aplikasi qard dalam
perbankan. Materi yang pertama yaitu manfaat quotes. Apa saja sih manfaat quotes itu? Manfaat quotes itu ada 4, yaitu yang pertama membantu nasabah pada saat mendapatkan kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek. Yang kedua, pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Dan ini merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin. Dan manfaat yang ketiga yaitu dapat mengalihkan pedagang kecil dari utang rentenir dengan mendapatkan utang dari bank syariah. Dan yang keempat, meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada golongan miskin. Materi yang kedua yaitu sumber dana QORD. Sumber dana QORD ini bersumber dari 2, yaitu yang pertama, Al-QORD diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Di sini dana yang diambil itu merupakan dari modal. Dan yang kedua, Al-QORD yang diperlukan untuk membentuk usaha yang sangat kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Di samping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk Al-QORD Al-Hasan, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan. Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya itu seperti jasa nostro di bank koresponden. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah al-kahfu darorain atau mengambil mudarat yang lebih kecil. Materi yang ketiga yaitu contoh aplikasi QORD dalam perbankan itu apa saja? Apa saja? Yang pertama yaitu sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang terbukti loyalitas dan bonafitasnya yang membutuhkan dana talangan untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkan itu. Yang kedua, yaitu sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito atau pinjaman QORD. Biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada nasabah yang mengalami overdraft atau perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai 0. Fasilitas ini merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Yang ketiga yaitu sebagai produk untuk menyumbangkan usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu Al-QORD Al-Hasan. Demikian yang kami bisa sampaikan dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata dan kesalahan dari kelompok 13 mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.